penilaian pemerintah di DJKN ini berpedomannya menggunakan Kep Dirjen nomor 453 tahun 2020. Oke. Tentang pedoman penyusunan laporan penilaian oleh penilai. Jadi ini materi sebenarnya materi sosialisasi. Boleh. Jadi yang baru sebenarnya pengaturan yang ada di 453 ini terkait pembedaan penyusunan laporan yang terlihat jelas ya bahwa di pedoman Kep 453 ini penyusunan laporan penilaian dibagi menjadi dua jenisnya, yaitu laporan terperinci dan laporan ringkas. Nanti kita di pedoman sebelumnya kita di DJKN tidak mengenal nih perbedaan ini. Semuanya dalam satu format. Formatnya laporan lengkap. Mungkin yang penugasan yang biasa kalian laksanakan itu adalah format lengkap ya, penilaian laporan terperinci. Ini sejalan dengan apa yang ada di standar, baik di standar penilaian Indonesia maupun standar internasional, International Evaluation Standard ya. Nah, bahkan kalau di SPI itu ada laporan bukan ringkas ya, laporan yang bentuknya bukan written tapi oral, penyampaian lisan, laporan lisan. Kan itu. Jadi laporan penilaian itu dimungkinkan sebagai menggunakan lisan. Tentu saja ini sebagaimana permohonannya atau kontraknya pihak pemohon dengan si penilai. Nanti dituangkan dalam penugasannya apakah memang membutuhkan hanya cukup laporan lisan. Tapi biasanya kalau terkait nilai ya, nilainya biasanya cukup besar. Rata-rata orang meminta laporannya written report ya, laporan tertulis. Ada juga laporan yang bentuk form ya, laporan yang simple itu misalnya kalau rumah kalian atau rumah orang tua kalian punya SPPT PBB, ya, itu salah satu bentuk simple report dengan bentuk form. Jadi di sana tertulis objeknya nanti alamat rumahnya, luas bangunannya, luas tanahnya, alamatnya, gitu kan nanti muncul kelasnya, nilainya, gitu. Itu salah satu bentuk laporan singkat yang bentuk form itu bisa dikategorikan sebagai laporan. Ya meskipun itu namanya SPPT PBB ya, seperti itu laporan kas salah satu contohnya. Oke, ini sebenarnya yang lebih perubahan pengaturan pedoman itu sekarang dikenal pengaturan laporan terperinci dan laporan ringkas. Oke, nah ini satu adalah pengaturan yang sebelumnya ya. Ini baru pengaturan sebelumnya baru ada pengaturan laporan pemerintah sumber daya alam. Belum mengcover ketika objek penilaian kita melakukan tidak hanya properti dan sumber daya alam, tapi juga bisnis ya. Bisnis evaluation bisa di cover dengan pedoman Kep ini. Ini sih sistem Kep-nya ya. Nanti saya sudah share ke Rahman, ini nanti tolong. Baik, ini adalah ketentuan umumnya bahwa sebuah laporan penilaian itu disusun satu laporan untuk satu tujuan penilaian. Misalnya tujuan penilaiannya untuk pencatatan laporan pada laporan keuangan pemerintah pusat, neraca, buat satu laporan. Objek satu laporan. Atau untuk pemanfaatan satu laporan. Ya, tergantung tujuannya. Jadi kalau tujuannya beda, ya tidak boleh disatukan dalam, meskipun objeknya sama. Objeknya penilaian untuk LKPP, untuk pemalang juga tidak boleh dalam satu laporan. Harus Oke. Kemudian yang harus satu laporan juga, laporan penilaian atas objek properti berupa tanah dan atau bangunan untuk satu dokumen kepemilikan.
misalnya rumah saya atau rumah orang tua kalian akan dinilai misalnya akan dinilai dan rumah lah, kalau ini kan BUMN, kantor KPP Tangerang Selatan yang ada di lingkupan PKN ya, kalian tahu kan itu di belakang ini kalau misalnya kan ada kantor KPP ke Selatan. Misalnya kita mau menilai kantor itu, dia dalam satu, oh tapi dokumennya dia gabung dengan dokumennya PKN STAN. Nah kalau seperti itu, kalau dalam satu dokumen, dalam satu sertifikat kepemilikan itu harus satu laporan. Ini berikutnya, laporan atas pribadi selain tanah dan bangunan yang tidak. Jadi kalau dokumennya satu, tapi bangunannya banyak, misalnya kayak di STAN itu SHP kalau nggak salah, kalau saya pernah lihat itu. Di luas STAN itu sertifikat kepemilikan ada 2. Jadi itu bisa dibikin 2 laporan sesuai pencatatan registrasi tanah. Sementara untuk pilihan objek properti selain tanah bangunan yang tidak memiliki pilihan yang berdalam satu lokasi juga satu laporan. Contohnya gini, kantor KPP Tangsel tadi, dia akan menghapuskan misalnya peralatan kantor, meja, kursi, laptop, komputer, overhead projector, itu ya misalnya peralatan kantor yang merupakan BUMN mau dihapuskan. Nah, barang-barang itu kan tidak memiliki dokumen kepemilikan ya, tidak seperti tanah, bangunan, atau kendaraan yang memiliki bukti kepemilikan seperti kendaraan BPKB ya, atau komputer, laptop, meja kan tidak ada kepemilikannya, dia hanya dicatatkan di sini. Nah, untuk aset-aset ini, misalnya pun permohonannya banyak, misalnya porsinya ada 10, laptopnya ada 3, PC-nya ada 5, ini dibuat dalam satu laporan penilaian, asal dalam satu lokasi. Barang-barang tadi adanya di kantor KPP Selatan. Misalnya dia mau menghapuskan juga yang ada di rumah dinasnya. Misalnya KPP Tangerang Selatan memiliki rumah dinas di Bintaro sektor 4 misalnya. Di sana ada juga kursi, meja, spring bed, kasur yang punya rumah dinasnya mau dihapuskan juga. Nah, itu berarti laporan tersendiri. Yang ada di rumah dinas sendiri, yang ada di KPP sendiri. Karena kan beda lokasi. Jadi untuk 4 jenis kondisi ini, laporan penilaiannya itu harus satu laporan ya. Tapi ada laporan yang bisa menjadi 2 laporan. Contohnya tanah atau tanah bangunan berada di dalam satu laporan, tetapi dari 2 kepemilikan. Tadi saya cerita STAN. STAN ada 2 dokumen, ya. Berarti dia bisa bisa menjadi 2 laporan, ya. Dapat ya, kan di sini dapat jalinan. Tapi satu laporan pun bisa, kalau misalnya mau dijadikan satu bisa, ya. Jadi karena di dokumen bisa. Contohnya nih, STAN terlalu 2. Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang ada di Jalan Wahidin, itu sertifikatnya ada 3. Saya pernah lihat sendiri. Ada 3 dokumen, satu 200, yang satu 108, yang satunya sekitar 500. Nah, ini bisa dibikin lebih dari 1 laporan. Misalnya, oh kita bikin 3 laporan saja, yang sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C, masing-masing laporan. Ya. Atau bisa juga dibikin 1 laporan. Ya. Tapi intinya, ketika dia dalam suatu lokasi yang berhamparan, satu hamparan maksudnya satu hamparan kan nyambung ya, komplek keuangan kan nyambung, itu bisa bikin. Oke. Kemudian laporan penilaian atas objek properti berupa selain tanah dan bangunan yang melibatkan berdalih lokasi. Contohnya KPP Tangsel tadi. Ternyata selain peralatan dan mesin, dia akan menghapuskan kendaraan dinasnya. Misalnya motor 2, mobil 3, 5. Nah, ini bisa dibikin 5 laporan. Kenapa? Karena kan motor punya 1 dokumen,
mobil punya dokumen, masing-masing dokumen nanti dibikin satu laporan. Walaupun dalam satu lokasi ya. Lokasi. Tapi kalau misalnya Pak, ribet, saya mau bikin mobilnya 3, motornya 2 dalam satu laporan, boleh. Ya, boleh. Karena pengaturannya yang dalam satu laporan itu yang harus itu cuma 4 tadi. Laporan pilihan dokumen, satu tujuan, tanah bangunan yang satu dokumen, bangunan yang dalam satu hamparan, atau peralatan dan mesin yang tidak memiliki dokumen tapi dalam satu lokasi. Ini biasanya banyak ketika penilaiannya adalah berbentuk peralatan mesin ataupun peralatan kantor. Sebenarnya satu lokasi dan oke. Ini untuk pengetahuan umumnya terkait satu laporan atau dapat lebih dari 2 laporan. Nah, untuk kesimpulan nilai, semua laporan penilaian menggunakan satuan mata uang rupiah. Ya. Satuannya rupiah. Jadi nilainya 500 juta rupiah, 100 juta rupiah. Tetapi dimungkinkan dengan mata uang asing, misalnya $. Ya. Tapi harus dimohonkan dalam laporan, dalam permohonannya misalnya gini. Waktu itu ketika mau split off-nya Freeport, kan dia menggunakan sahamnya penggunaan laporan keuangan in dollar. Waktu itu Bu Menteri bilang bikin laporan keuangannya sesuai dengan financial report-nya, mata uangnya dolar. Jadi laporan meskipun laporannya dalam bahasa Indonesia, tapi nanti sajian nilainya saham PT Freeport yang akan diakuisisi oleh pemerintah Indonesia sekian persen saham, nilainya sekian ribu atau sekian juta dolar. Tapi ketika kita menggunakan mata uang asing, itu harus dicantum atas adanya permohonan. Permohonannya menyebutkan itu bahwa kami minta dalam sebelumnya waktu 2014 kalau nggak salah, pemerintah Aljazair atau pemerintah Aljazair ingin menilai kedubesnya yang ada di Jakarta. Ya, kita bikin ya kalau itu jelas reportnya pakai bahasa Inggris dan satuannya pun kita menggunakan satuan dolar karena mereka ternyata menggunakan mata uangnya ketika ya pengennya mata uang dolar Amerika ya, cantum dolar. Tapi dicantumkan dalam oke. Itu untuk jenis mata uangnya. Sementara untuk nilainya sendiri harus dibulatkan dalam ribuan terdekat. Nah, ini contohnya. Bangunan utama 987.654.321. Ribuan terdekat. Berarti ini menjadi di laporannya, di simpulannya disampaikan bangunan tersebut bernilai 987.654.000. Ya, 300 dibulatkan. Ribuan terdekat. Sama. Tetapi kalau ketika laporan penilaiannya disampaikan dalam mata uang asing, itu tidak dibulatkan. Contohnya, atas berdasarkan analisis laporan kami, nilai 25% lembar saham Freeport adalah 420.301,50 dolar. Nah, itu nggak dibulatkan. Sampai sennya pun dibulatkan. Kenapa? Karena itu nanti akan membeda karena kan ketika dikurskan ya. Kurskan ke rupiah akan beda. Makanya jika menggunakan entah itu dolar, entah euro, tidak dibulatkan. Tetap misalnya 231.035 dolar ya, 35 atau 35 ya, tidak dibulatkan. Kan beda misalnya kan, $1 kan sekitar 14.000 sekian. Kalau dibulatkan ke terdekat banyak juga itu kan. Jadi kalau mata uang asing tidak dibulatkan.
Baik, ketentuan umum berikutnya. Oke. Ketua dan anggota tim menandatangani laporan penilaian. Tapi dimungkinkan misalnya anggota tim tidak menandatangani laporan. Bagaimana kondisinya, Pak? Akan tetap sah jika ketua dan anggota yang menandatangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggotanya. Tapi ketua timnya harus wajib sign ya, harus tanda tangan. Ya susah. Katakan yang menandatangani laporan penilaian adalah ketua tim. Jadi kalau ketua tim tangan ya nggak sah lah. 2/3. Misalnya anggota tim rata-rata biasanya paling sedikit itu 3 anggota, ketua merangkap anggota, terus 2 anggota. 1 anggota yang nggak tanda tangan, laporan tetap sah. Tapi ketika si anggota tadi nggak berkenan menandatangani laporan, harus disertakan keterangannya, penjelasannya, kenapa dia tidak berkenan untuk menandatangani laporan. Gitu. Ketika dia tidak berkenan menandatangani laporan, maka disebutkan alasannya apa. Nanti alasan itu dilampirkan dalam laporan penilaian, ya, sebagai lampiran. Jadi kalau ditanya kenapa dia nggak berkenan dengan laporan, ada alasannya di situ, perlu disampaikan. Ya, ada surat pernyataan tidak menerima laporan, cantumkan alasannya apa. Nah, untuk penandatangan laporan ini bisa menggunakan tanda tangan fisik, ya, sign, tanda tangan basah pakai tinta, atau pakai tanda tangan elektronik, digital signature, ya. Karena di Kementerian Keuangan sudah menggunakan Office Environment, ya, Office Kemenq, digitalize dokumennya, dan semua pegawai Kementerian Keuangan memiliki digital signature. Tanda tangan jadi nanti di barcode saja munculnya. Tanda tangan oleh siapa? Tanda ESAP. Ya, nama ESAP nanti ada barcode lambangnya. Itu berarti digital signature saya. Jadi bisa saja digital signature ataupun menggunakan fisik, ya. Kalau laporannya disampaikan dalam hard copy. Kalau digital bisa menggunakan tanda tangan digital signature. Oke, kalau di tanda tangannya simpulan, oke. Ketika menandatangani sebuah laporan, penilai, ketua maupun anggotanya juga mencantumkan semacam register surat keputusan pengangkatan oleh Menteri Keuangan sebagai penilainya, ya. Misalnya kalau saya kemarin diangkat melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 301 tahun 2021 sebagai pemerintah fungsional ahli media. Jadi ketika saya sign, nama saya di atas, Campur Hartono, dan keputusan atau surat yang mendasari pengangkatan saya. Terus sign. Dan penandatanganan simpulan laporan dan simpulan nilai itu dalam satu halaman. Maksudnya gini, ketika misalnya laporannya tadi laporan misalnya kendaraannya harga tangsel, kendaraan mobilnya seharga Rp87.600.000, kan ada tanda tangannya. Tanda tangannya harus satu halaman. Tidak boleh terpisah, halaman di atasnya adalah halaman nilai, baru tanda di bawah. Jadi kalau seperti itu nanti diturunkan saja halamannya untuk halaman berikutnya. Yang ada angkanya dan tanda tangan itu tidak boleh terpisah. Jadi kita lihat contohnya. Oke, ini ketentuan umum lainnya, ini udah seperti nyusun KTTA, ya. Jadi laporan penilaian itu ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hurufnya harus menggunakan Arial ukuran 11 dengan spasinya 1,115. Nah, yang terbaru juga di Cap 453 ini menyatakan bahwa semua sampul laporan penilaian berwarna hijau, ya. Warnanya hijau. Dulu sebelum 453 yang 124 itu lumayan ribet karena untuk BMN sendiri kalau tanah bangunan hijau, dan kalau selain tanah bangunan, kendaraan, peralatan, mesin itu warnanya kuning. Nanti kalau penilaian barang milik daerah, ketika
tanah bangunan warna coklat. Kalau selain tanah bangunan warnanya putih. Terus kalau laporan untuk barang jaminan sampulnya warna merah. Nah, itu waktu nyusun kami cukup lihat, sering-sering lihat peraturannya dulu. Objeknya apa? Nah, kalau yang pengaturan baru semua sama, warnanya hijau. Memudahkan kami ketika menyusun laporan. Kemudian kalau mungkin dicetak dengan hard copy dengan menggunakan kertas A4. Digital pun nanti page layout-nya ukuran size-nya A4 ya. Dan kalau halamannya di pojok kanan bawah halaman. Oke. Oke, penilaian dibikin, laporan penilaian disusun 2 rangkap ya. Yang satu hard copy dan soft copy asli untuk pemohon. Kemudian ada hard copy ataupun soft copy untuk arsip penilaian. Sebenarnya sama. Yang membedakan nanti tulisan arsip penilaian dan khusus pemohon ada di kiri bawah bagian halaman. Kalau khusus pemohon berarti laporan itu ditujukan kepada si pemohonnya. Ya, misalnya yang bermohon seksi PKN, Pengelolaan Negara, atau yang bermohon Direktorat PKNSI, Pengelolaan Negara. Nanti itu yang disampaikan ke sana. Sementara untuk arsip si penilai kantornya, dan untuk dilakukan kaji ulang review misalnya untuk kantor wilayah. Perbedaannya lainnya adalah di lampiran. Ya. Kalau khusus pemohon tidak disertakan kertas kerja analisis perhitungan dan kerja intinya tidak ada kertas kerja ya, penilaiannya nggak ada, hitungannya misalnya kita menggunakan biaya atau pendapatan, hitung-hitungnya itu nggak ada. Mereka cukup tahu sampai simpulan nilai dan lampiran misalnya foto, BASL, tapi lampiran perhitungan tidak disediakan. Laporan penilaian yang lengkapnya ada di arsip, karena perhitungannya kan si pemohon ya berkaitan pula dengan perhitungan. Yang mereka perlukan hanya berapa sih nilainya, kan? Cukup baik. Nah, ada juga yang baru kertas kerja penjelasan. Kertas kerja penjelasan ini sebenarnya bagian pemeriksaan ketika menggunakan pendekatan pasar. Ya. Ketika menggunakan pendekatan pasar, maka diwajibkan menggunakan kertas kerja penjelasan. Kertas kerja penjelasan di sini maksudnya gini, kan kalau kita menggunakan pendekatan pasar, kalian ada kan hitung-hitungannya market grid-nya itu. Ini data banding 1, data banding 2, data banding 3, dan seterusnya, kemudian ada penilaian. Nah, dengan pendekatan pasar kan kita melakukan adjustment ya. Misalnya kalau tanah bangunan, baik transaksional maupun transaksional. Transaksional misalnya kepemilikannya apa? Ini transaksinya apa? Penawaran kah, transaksi kah, atau lelang kah, jual beli kah, waktu sewa. Atau lokasinya beda, lokasi baik, banding sedang, baik, jelek. Luasannya bagaimana? Perbedaan faktor-faktor ini kan kita lakukan adjustment ya, penyesuaian. Entah itu nanti pakai persentase atau jumlah rupiah. Dan kebalik, plus minusnya ya. Ketika objek pembanding lebih jelek, maka dia mendapatkan penyesuaian positif dari objeknya. Tapi kalau data pembandingnya lebih baik dibandingkan objek lain, maka dia menggunakan penyesuaiannya negatif. Nah, negatifnya berapa? Misalnya negatifnya 7%, Mbak. Untuk luasan, karena objek penilaian yang dinilai objeknya 10.000, data pendingnya cuma 6.000, 3.000, dan 5.000. Nah, yang 6.000 disesuaikan 6%. 6%-nya itu dari mana? Itu dijelaskan di kertas kerja penjelasan. Misalnya, disesuaikan minus 6%. Ya. Kenapa? Karena objek data pembanding lebih sempit luasannya. Berdasarkan pasar, bahwa tanah yang memiliki luasan lebih sempit, misalnya gini, luasan antara sampai dengan 6.000 meter persegi, itu rata-rata harga jualnya 2 juta per meter persegi. Tetapi ketika luasannya sudah tinggi, lebih dari 6 juta,
6.000 meter persegi misalnya 7.000 sampai dengan 10.000 atau 12.000 meter persegi, di pasaran harga tanahnya adalah 1.750.000. Ada perbedaan 250, ya kan? Di perbedaan 6.000 ke 10.000 berapa? Kemudian 2 juta dan 1.050.000 berapa? Kita presentasikan. Nah, itu yang dijelaskan di kertas kerja penjelas. Itu kalau misalnya tanah. Kalau misalnya kendaraan, mobil. Sama-sama mobil Innova tahun 2012, serinya G, sama seri G, bensin, matic. Kita lihat yang objek data pembanding kendaraannya mulus, masih berjalan. Objek penilaian kondisinya sedang, itu perbaikan. Nah, untuk disesuaikan dengan kondisi mulus tadi, misalnya harganya 105 juta, berapa biasanya? Ternyata untuk perbaikan mesin, ya harus sesuai dengan apa yang berjalan sesuai di pasar tadi, itu membutuhkan biaya sekitar 3.500.000. Nah, 3.500.000 diperkan saja. Atau kalau melakukan penyusunan langsung plus 3.500.000 karena data mesinnya lebih jelek dibanding objek penilaian. Penjelasannya seperti itu. Kalau menggunakan biasanya jumlah rupiah. Kan di sini diatur di pengaturannya. Ketika pendekatan pasar, kalian tahu ya, ketika bisa dengan metode persentase 3%, 4%, 5%, ataupun dengan jumlah rupiah. Tapi tidak boleh. Nah, ketika melakukan pensiun itu dijelaskanlah di kertas. Jadi orang tahu, oh kenapa ini minus 6%, ini tanahnya lebih sempit, ini lebih luas. Ternyata dilihat kelasnya, ketika tanah lebih sempit, harga jualnya lebih tinggi. Tinggi sekian persen, oh pantas saja disesuaikan karena 6.000. Ada divisi sekitar 4.000. Nah, 4.000 inilah yang disesuaikan sudah 6%. Ya. Jadi di kertas kerja penjelas itu menjelaskan itu. Berapa banyak Pak? Ya, seberapa banyak item yang kita sesuaikan. Kalau itemnya cuma 5 ya tidak. Item yang kita sesuaikan 5 ya 5. Ada 10 item ya 10 item dijelaskan 1%. Berikutnya laporan penilaian dapat dilakukan revisi. Sebelumnya pun dapat dilakukan revisi, cuman ini pengaturannya lebih detail. Laporan penilaian dapat dilakukan revisi selama laporan itu masih berlaku. Ya. Dan belum digunakan. Ini dua nih, kumulatif. Nggak bisa salah satu. Kalau masih berlaku sudah digunakan, ya nggak bisa direvisi. Apalagi belum digunakan tapi masa belum habis, ya nggak bisa direvisi. Jadi kalau laporan penilaian itu masa berlakunya rata-rata 6 bulan. Selain untuk tujuan pencatatan laporan keuangan atau LKPP. Kalau tujuan LKPP jelas itu selama belum dilakukan evaluasi. Ini maksud bilang. Karena kalau yang untuk pemanfaatan atau pendataan itu masa berlaku cuma 6. Nah, saya pernah melakukan revisi laporan. Waktu itu melakukan penilaian lukisan yang ada di kantornya Bu Menteri tahun 2016. Jadi ketika saya sudah selesai bikin laporan saya kirim ke kantor pusat dan pemohon. Kemudian dilakukan kaji ulang. Ternyata perhitungan saya nggak pas melakukan rumusnya. Kan di market grid itu ada 7 item yang disesuaikan, tetapi ketika sumnya si jumlah penyusuan, saya hanya mensum sampai 3 atau 4 item saja. 2 item di atasnya nggak termasuk, kurang. Jadi harusnya tuh nilai lukisan sekitar 27 juta, saya cuma mendapatkan 16 juta. Nah, itu kan ada miss tuh. Dan PSAP ini ada revisi nih, lapornya nggak pas rumusnya. Jadi saya tanyakan, oh iya ini masih berlaku. Saya tanyakan ke sekjen, ke sekjen, apakah udah digunakan? Oh, belum PSAP, ini masih nunggu ya, dimasukkan. Oke, jangan dimasukkan dulu karena akan ada revisi. Jadi saya revisi perhitungannya, rumusnya saya benarkan. Kemudian saya sampaikan lagi laporan revisinya. Nah, di laporan revisi itu harus memuat bahwa menyatakan laporan revisi adalah laporan revisi atas laporan penilaian terdahulu. Nah, kita sebut berapa nomornya, tujuh apa. Dan menyatakan alasannya. Alasannya saya bilang,
terjadi kesalahan komputasi di perhitungan nilainya. Kan komputasi saya common short saja, nggak saya cek lagi. Juga kertas kerja revisi menjelaskan kenapa direvisi. Menggunakan nomor laporan yang berbeda. Jadi misalnya tadi laporannya 16, ini pun menggunakan nomor selanjutnya. Misalnya 20, masih ngurut. Tampilkan juga alasan dilakukan revisinya ya. Tetapi tanggal penilaian tidak berubah. Misalnya tadi tanggal di laporan penilaian yang 1 tanggal 16 Januari, maka di laporan revisi 16 Januari. Dan itu tidak memperpanjang masa laporan. Masa laporan tetap 6 bulan ya. Kalau di pengaturan ini masa laporan penilaian adalah 6 bulan. Baik. Nah, ini perbedaannya laporan ringkas dan laporan rinci. Perbedaannya sebenarnya hanya di tujuan dari penilaian itu sendiri. Ketika laporan properti BMN untuk tujuan LKPP, laporan keuangan pusat, maka sesuai pedoman ini menggunakan laporan ringkas. Ya, yalah, ini kan modelnya massal banyak. Laporan ini lama bikin. Kemudian penilaian properti BMN yang akan dimanfaatkan dengan mekanisme sewa. Ya, kalau mekanismenya sewa, dia menggunakan laporan ringkas. Ingat, pemanfaatan BMN itu ada berapa mekanisme ya? Ada sewa, ada kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah, kerjasama infrastruktur, kerjasama terbatas untuk penyediaan infrastruktur. Ya, itu udah biasanya multiple choice keluar. Yang untuk penggunaan ringkas hanya laporan yang tujuannya untuk pemanfaatan dalam bentuk sewa ya. Kalau lainnya berarti menggunakan laporan terperinci. Dan untuk objek penilaian berupa selain tanah bangunan, kendaraan, mobil, peralatan kantor, mesin, menggunakan laporan ringkas. Atau objek lain sesuai ketentuan perundangan, misalnya ada ketentuan yang mengatur bahwa perundangannya menggunakan laporan ringkas. Nah, ini. Selain dari kategori yang di sebelah kiri ini, berarti menggunakannya laporan ringkas. Pak, berarti plan bisnis, laporannya terperinci. Pak, laporan SDA, berarti menggunakan laporan terperinci. Pak, laporan pemanfaatan untuk tujuan bangun seraguna, berarti menggunakan laporan terperinci. Clear ya? Pembedanya di sini. Pak, tanah bangunan untuk laporan keuangan ringkas. Laporan bangunan untuk pemanfaatan, pemanfaatannya apa? Kerjaan Pak infrastruktur, laporan terperinci. Nah, ya. Batasnya itu nanti apa sih Pak isinya terperinci dan ringkas? Sebenarnya isinya sama, lampirannya pun hampir sama. Hanya ada di beberapa lembar item yang membedakan. Jadi kita lihat. Ini yang ringkas. Oke. Ada halaman judul, halaman pengantar, pernyataan mulai. Halaman judul tadi ya, kop, halaman sampul. Ada kop keuangan, nanti ada apa? Nah ini. Ada nomor penilaian, tanggal laporan, kemudian objek penilaiannya apa? Barang milik negara kah, barang rampasan, barang sitaan, atau barang lain-lain. Kemudian siapa pemiliknya, si pemilik barangnya. Satkernya disebutkan. Entah kementerian lembaga, entah perorangan disebutkan siapa. Kemudian alamatnya di mana? Alamat objek penilaiannya. Oke. Kemudian kalau tahap penilaian sesuai tahap penilaian ya. Tahap penilaian biasanya kalau di DJK itu the last day in the inspeksi day. Survei lapangan terakhir misalnya. Kemarin saya melakukan survei lapangan, inspeksi lapangan atas aset yang ada di Istana Presiden hari Jumat tanggal 28 Januari. Berarti nanti tanggal penilaian adalah tanggal 28 Januari. Atau tanggal terakhir survei. Oke. Ini kemudian ada Kementerian Keuangan sama instansinya. Kalau misalnya di Kanwil cukup sampai Kanwil, kalau KPKNL ya nanti disebutkan KPKNL mana, KPKNL Medan kah, KPKNL Tangerang, nanti disebutkan. Kemudian setelah laporan sampul ada pengantar. Pengantar ini nanti ada pemohonnya siapa,
dimohonkan misalnya surat pengantarnya ditujukan kepada misalnya Direktorat PKNSI atau ditujukan kepada Kepala Seksi Keluarga KKN Negara. Surat pemohonannya berapa? ND kah, surat kah, sebutkan suratnya, tanggalnya, kemudian menyampaikan juga objeknya apa. Misalnya tanah dan bangunan kantor pelayan pajak Pratama Kabupaten Tangerang Selatan yang berada di Jalan Taro Sektor yang. Nah, tujuannya apa? Pendatanganan kah, pemanfaatan kah, pencatatan laporan keuangan disampaikan. Kemudian ada tanggal pelayanan per tanggal kapan, simpulan nilai dan tanda tangan si ketua timnya. Oke. Dan pernyataan nilai asumsi. Kemudian ada pernyataan perintah ini berisi pernyataan terkait dengan laporan keuangan. Misalnya kita menyatakan bahwa penilai pemerintah tidak mempunyai kepentingan terhadap properti yang dinilai, baik untuk masa yang saat ini, masa yang akan datang, disebutkan ya, seperti itu. Misalnya laporan penilaian kendaraan penghapusan KPP Tangerang Selatan itu kita menyatakan kita tidak memiliki kepentingan. Oh misalnya nanti, oh saya ada kepentingan mau beli mobilnya, akan memerintahkan mau dihapuskan. Khawatirnya ada. Atau juga misalnya gini, tidak menutup kemungkinan penilai pemerintah DJKN menilai asetnya DJKN sendiri, ya karena DJKN kan menghapuskan barang nih, itu disebutkan kami tidak memiliki kepentingan terhadap, karena harus disebut. Atau misalnya menyebutkan kita menggunakan tenaga ahli atau tidak, ya misalnya ketika misalnya saya melakukan penilaian lukisan butuh tenaga ahli expert kurator, yang disebutkan tenaga ahli yang saya gunakan siapa yang membantu saya misalnya dalam penilaian ini penilai pemerintah dibantu oleh kurator seni yaitu Profesor Nick Sutanto, dosen ISI Yogyakarta, itu harus disebutkan. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ada. Ya seorang pun kalau yang disebutkan, nah itu berisi pernyataan umum ya terkait apa yang kita laksanakan. Ada juga asumsi dan syarat pembatas. Ini berdasarkan asumsi-asumsi dan syarat pembatas yang dilakukan oleh si penilai ketika melakukan analisis penelitiannya. Contoh, asumsi-asumsi umum bahwa laporan penilaian ini berdasarkan informasi yang diperoleh penilai pemerintah berdasarkan informasi dari pemohon dan apa yang disampaikan pemohon tersebut adalah benar adanya dan atas tidak benar itu akan menjadi tanggung jawab penilai. Nah, itu perlu disampaikan. Apa? Siapa tahu si pemohon menyampaikan datanya salah. Jadi ketika ada itu ada pakai batasan nih. Misalnya sertifikatnya SHGB, SHGB-nya sudah habis, ternyata SHGB sudah diperpanjang, cuman informasi itu tidak disampaikan. Nah, nyatakan kayak diasumsi. Atau yang kemarin-kemarin lagi saat ini masih berlangsung juga, misalnya laporan penilaian ini dilaksanakan ketika masa pandemi COVID-19. Kenapa kita sampaikan asumsi itu? Karena kita tahu sendiri waktu pandemi itu menyerang negara kita ya, kan banyak terjadi efeknya ya, impaknya kepada sebuah ekonomi. Nilai pun tergerus itu adanya. Perlu disampaikan. Asumsinya terbatas. Kemudian ringkasan nilai. Oh ya, setelah itu ada ringkasan nilai. Di sana menyebutkan objeknya, lokasinya, katanya, siapa penggunanya, dan nilainya. Nah, kalau dari ringkasan ini kita udah tahu nilainya itu. Kesimpulan juga. Jadi kalau dalam laporan penilaian itu ada nilai itu muncul di 3 tempat. Pertama di pengantar, ya, pengantar surat, apa? Kemudian ringkasan nilai dan disimpulan nilainya. Muncul lagi. Kan kalau di ringkasan nilai lebih detail, misalnya ada 10 item nanti disebutkan 10 itemnya apa saja. Tadi item KPP Tangsel. Motor 2, motor A, motor B, mobil A, mobil B, mobil C. Tapi kalau disimpulan dan ringkasan in total. Jadi totalnya misalnya 60 juta, 125 juta. Ini totalnya saja. Baik di pengantar ataupun di
kesimpulan. Tapi kalau di ringkasan lebih didetailkan. Oke. Nah, ini lingkup penugasan. Menyebutkan dasar penugasannya ya. Nah, itu surat tugas, menunjukkan timnya, dengan surat keputusan, kepala kantor kah, atau bupati, wali kota, lihat nanti siapa yang membuat. Tujuan penilaian juga disebutkan, apa? Manfaatankah, ketanganankah, jenis dan definisinya. Ini sama, definisi objek penilaian menjelaskan. Perbedaannya nanti dengan laporan ringkas, kalau yang ringkas ini ya detail saja, apa langsung SK sekian, keputusan tanggal sekian, tahun. Tapi kalau ringkas, prinsip nanti lebih dijelaskan lebih. Lingkup penugasan itu sama. Saya yakin kalian sudah pernah menyusun laporan penilaian, baik itu penugasan atau tugas kelompok atau individu. Yang kalian bikin itu modelnya itu model laporan lengkap atau terperinci itu. Itu contohnya seperti itu. Kalau laporan ringkas di beberapa item. Kemudian analisis data dan informasi ya, ini bedanya juga. Kalau yang ringkas itu dia analisis pasarnya hanya simpulannya bahwa misalnya untuk kondisi pasar tanah di wilayah Tangerang Selatan permintaannya cukup stabil, sementara penawarannya banyak karena banyak pembangunan developer baru. Hanya simpulannya. Begitu juga kan kalau misalnya menggunakan analisis HSN basis, penilaian terbaik, dia hanya menyimpulkan berdasarkan faktor legalnya, faktor fisiknya, faktor kelayakan keuangan dan maksimal produksinya, objek penilaian memiliki penggunaan terbaik untuk perkantoran pemerintah. Tapi kalau dilakukan terperinci nanti jadi detail. Aspek legalnya harus disebutkan berdasarkan aspek legal, pengaturan, zoning, pengaturan kepentingan, fisiknya, luasan, kontur tanah, lebar depan, jelaskan lebih terbedain. Kemudian untuk kesimpulannya sama ya, kan objeknya, tujuannya, tanggal penilaiannya, dan nilai. Kemudian kalau laporan ringkas sama laporan ini hampir sama ini, hampir ada bedanya. Karena lampirnya itu aja. Oke, kemudian kalau terperinci ini sama ya. Kalau misalnya kalian baca SPI, biasanya yang paling utama ketika menyusun laporan adalah lingkup penugasan. Ya, lingkup penugasan biasanya di awal-awal laporan di halaman itu. Ada beberapa item, sekitar 13 item. Nanti diulang lagi di isinya si cover. Kalau laporan ya, publik sesuai SPI tebal ya. Kalau ini kan karena kepentingan negara, sesuai peraturan undang-undang, nggak terlalu tebal macamnya gitu. Meskipun kalau kita bikin laporan terperinci, ini juga karena ketika ini lingkup penugasan sama. Ketika misalnya kita bilang sama, asumsi yang bersama yang sama. Nah, ketika mendeskripsikan objek, itu kita harus detail. Objeknya apa, luasannya berapa, lokasinya di mana, batas-batasnya, misalnya Pekenstan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bintaro, di ujung utara berbatasan dengan Jalan Jurang Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Masjid An-Nasr. Nah, seperti itu dijelaskan. Tapi kalau di laporan ringkas ada tuh kita bahas batas-batas dari objek penilaian. Tapi kalau laporan ringkas detail, deskripsi objeknya. Ada juga status penilai. Kalau cukup di ringkas itu hanya di pernyataan penilai saja, tapi di status penilai itu dijelaskan siapa penilainya. Misalnya identitas kewenangan penilai. Ketua tim adalah pejabat fungsional pemerintah ahli media yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor sekian-sekian dan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas penilaian berupa lukisan. Ya, seperti misalnya. Ada kewenangannya di sini. Dijelaskan. Ini beda kalau di ringkas, ini nggak ada. Oke. Itu balik lagi.
Mata uang sama ya, tujuan penilaian jenis definisi sama. Oke, ada berita acara pengumpulan data ya. Di kemarin mungkin saya pernah cerita, sekarang dimungkinkan penilaian barang milik negara di JKN itu tanpa survei ya, tanpa peninjauan langsung. Tapi nanti menggunakannya berita acara pengumpulan data. Jadi kita ngasih form yang harus diisi oleh pemohon, ngisi asetnya. Tapi sementara ini baru terbatas untuk penilaian selain tanah bangunan ya, peralatan mesin itu bisa menggunakan penilaian tanpa survei. Saya pernah melakukan penilaian tanpa survei ketika menilai aset tak berwujud. Juga aset terwujud, kita datang ke lokasi nggak ada wujudnya. Jadi waktu itu saya menilai asetnya Kemendikbud. Kalian tahu? Karena kalau mencari KBBI daring ya, kbbi.go.id itu saya menilai itu sistem KBBI itu nilainya berapa, itu kan sebuah aset tak berwujud ya, sebuah software. Saya nggak datang waktu itu, bisa, tapi saya mintakan formnya, dan waktu itu komunikasi menggunakan seperti ini, penggunaan media Zoom, kami mencari. Jadi surveinya tidak peninjauan langsung, surveinya melalui video conference. Oke, tanggal penilaian sama ya, tanggal terakhir survei. Disebutkan juga sumber informasi ya, kayak yang tadi asumsi, sumber informasinya digunakan apa, misalnya sumber informasinya diperoleh dari internet, website disebut. Meskipun menggunakan website kan ada yang dikonfirmasi, tapi sudah dikonfirmasi kepada agennya misalnya. Itu boleh disampaikan seperti itu. Oke. Tahap pengupahan, ada disclosure. Ini biasanya ketika ada sesuatu hal yang tidak terbaca atau terdetailkan dalam laporan, perlu disampaikan secara pengungkapan. Contohnya, saya waktu itu menilai apa ya? Terakhir menilai sewa tanah punya TNI AU yang ada di MT Haryono, yang sekarang dimanfaatkan sebagai Transmart. Kalau kalian orang Jakarta tahu tuh, ada Transmart di MT Haryono, itu berada di tanah TNI. Jadi waktu itu penilaiannya tanah sewa, tanah kosong. Jadi yang asetnya si negara TNI itu tanah kosong, tapi di atasnya ada Transmart, ada bangunan 4 lantai Transmart. Nah, saya disclose di situ bahwa penilaian berupa tanah kosong karena objek penilaian berada di terdapat pengembangan bangunan berupa 4 lantai dan fasilitas lainnya. Tapi objek pengembangan di atas tanah tidak dilakukan penilaian. Karena memang bukan objek penilaian ya, karena itu bukan BMN. BMN cuma tanah. Saya sebutkan. Loh, kok kamu menilai cuma tanah? Bangunannya tidak ya? Saya sebutkan di disclosure, diungkapkan di disclosure. Oke. Ini sama ya. Ini kalau objeknya properti, analis dasarnya apa aja ya? Tadi supply, demand, penawaran, penggunaan trading terbaik. Kalau bisnis ini lebih kelihatan nanti tujuannya apa? Akan menilai entitas atau ekuitas. Saya pernah melakukan plan bisnis waktu itu tahun 2021. Ingat yang jam sostek ya, kasus jam sostek, ada tersangka ya, diduga menggelapkan uangnya, dibelikan saham 51% pada PT tertentu. Nah, saya diminta menilai saham 51% saham yang merupakan hasilnya katanya dari penggelapan jam sostek. Nah, itu bisnis, itu menilai entitas ya, karena 51% saham. Kan kalau 51% berarti kan udah mayoritas tuh. Dia udah bisa mengendalikan saham. Kan 50% bersatu. Dia punya suara mayoritas. Bisa menentukan mana arah kerja berorganisasi atau perusahaannya. Jadi kalau ini sih entitas atau ekuitas, kalau saya berarti entitas ya. Kalau misalnya ekuitas ya berarti sahamnya. Atau kemarin sahamnya ada juga saham yang dimiliki oleh beberapa orang dan sahamnya itu listing. Ya, itu kan ekuitas hanya berapa persen saja, berapa lembar saham. Atau kerugian ekonomis. Nah, ini
Ketika terjadi kerugian ekonomis, objek penilaiannya kita bisa melakukan penilaian bisnis. Ini kita belum ke sana ya, ini hanya objeknya saja. Instrumen keuangan, ya, ini hak kekayaan finansial, bond, saham, sama juga. Kalau SDA jelas ya, nanti membedanya hayati dan non-hayati, dan izin-izinnya. Kenapa dia bisa melakukan pengelolaan atas sumber daya. Misalnya izin-izinnya oleh siapa, menteri, presiden kah, luas kawasannya berapa, nanti. Detail legalitas itu ada di lapangan semua. Ya, saya sama nanti, analisnya akan sama. Nah, ini juga yang penting, penomoran. Penomoran laporan sekarang hanya satu, berurut dalam 1 tahun. Entah itu properti, entah itu bisnis, entah SDA, dalam satu buku agenda laporan. Misalnya nomor 00, nomor objek laporan ini 4 angka, ya, nomor urutnya. Misalnya 001 saya menilai KPP, asetnya KPP Tangsel. Kemudian nomor 002 saya menilai bisnis yang tadi saham. Dan 003 itu urut terus. Nanti kodenya di sini. Kode berikutnya adalah SK pembentukan tim. Apakah di internal atau eksternal. Dan jasa objek mungkin di sini. Nah, ini lab 002 ini 4 angka nomornya. Satu ini berarti menggunakan SK timnya yang melaksanakannya menggunakan nilai internal. Kalau dimungkinkan luar bisa Pak. Misalnya kita mulai BMD. Nah, SK-nya biasanya SK Bupati, Wali Kota, atau Bupati. Nah, ini nanti 2. Ya. Nah, kemudian pro. Ini kalau objeknya properti. Kalau objek bis, kita lihat bisnis. Kalau SDA, SDA. 01 apa? PMN. 02 barang sitaan. 03 barang jaminan. 0313 properti lainnya. Nah, yang apa? Tidak terdefinisikan. Tidak masuk PMN, tidak masuk sitaan. Masuknya 13. Begitu bisnis. Kalau untuk pilihan entitas, ekuitas, ada kode. Ini WKN, ini merupakan kode kantornya. Ini berarti wilayah kekayaan negara 01 ini Banda Kanwil Aceh. Ini nggak ada berikutnya, berarti wilayah Aceh. Kalau misalnya ada berikutnya, misalnya KNL 01 sambungannya, berarti itu laporan pilihannya KPKNL Medan. KPKNL Banda Aceh. Kalau WKN 01 KNL 02, berarti kantor laporan pilihannya KPKNL Lok Sumat. Kalau di Jakarta tempat saya itu WKN 07. Kalau WKN 07, KNL 01 berarti KPKNL Jakarta 1. WKN 02, KPKNL 30. Ada kodenya, nanti bisa dilihat. Ini kode persuratan sih sebenarnya, kode persuratan. Kalau Direktorat Penilaian melakukan penilaian, nanti di sini KN. KN-nya 06. Ya, KN 01 Pak Sesdijen, KN 06 Direktorat Penilaian, KN 5 Direktorat PKNSI. Nah, kemudian ada kode ininya, jenis penugasannya. 01 berarti dia barang milik negara ya, untuk penyusunan laporan keuangan. 01 itu BMN ya. 02 itu barang sitaan, 15 itu kerugian, 19 itu. Kemudian di sini 03 ini pemindah tanganan dengan penjualan. Kalau pemanfaatan nanti 02. Saya juga nggak hafal. Saya kalau bikin laporan itu ya lihat ini. Oh, ternyata ini harus dilihat karena kodenya cukup yang terakhir tahun penilaiannya. Nanti begitu ganti tahun restart lagi, nomor urutnya menjadi nomor 1. Ya. Oke. Ini penomorannya. Cuman yang sering terjadi ya kalau di saya melakukan kaji ulang, teman-teman tuh kadang yang di KPKNL mereka copy paste ya, lupa merubah laporan ini. Kadang nomornya ini masih 02 padahal untuk pembatasan sewa. Masih 03 untuk pendataan penjualan. Itu
minor, tapi kan benar juga ya kan ketika baca laporan harusnya sesuai tujuannya. Kalau lampiran ya kertas kerja perhitungan jelas. Ini kertas kerja penjelasan. Tadi saya jelaskan ya. Kertas kerja penjelasan itu intinya sebenarnya menjelaskan kenapa penyesuaian itu dilakukan, besarannya, kenapa negatif, kenapa positif, kenapa sebesar persen, kenapa itu dijelaskan. Kenapa itu menjelaskan perbedaan itu. Oke. Oke, sepertinya itu. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi ini, silakan sambil saya di portal. Kalau nanti yang lama nanti ya, yang itu ini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi laporan penilaian? Silakan. Sambil saya isi portal. Saya lihat portal dulu. Hadir konsep Baik, ada yang ditanyakan terkait penyusunan laporan penilaian? Oke, mungkin masih ada waktu. Bahas yang tadi ya, Rama ya, tadi pengen itu ya, yang studi kasus apa tadi? Saya ada nggak ya? Studi kasus yang di pertemuan 9, Pak. Pertemuan 9 ya, sebenarnya. Oke, coba. Ntar saya buka Excel dulu ya. Excel. Penilaian sewa ini ya, sebentar. Oke. Diketahui objek penilaian BMN berupa infrastruktur gas console receiving facility. Oh, ini sebenarnya ada di Kepdirjen ya? Boleh.
Kalian nanti bisa baca perdirjennya. Ini sebenarnya ada di ini contohnya perdirjen kok. Oke. Berdasarkan data informasi perumahan boleh nilai wajar atas sewa dikenakan berdasarkan volume gas bumi yang dialirkan melalui ORF dan pipa tersebut dalam satuan nilai wajar atas sewa mm/scraf. Satuan gas ya, milimeter kubik. Kalau kubik meter persegi ini satuan-satuan untuk gas. Oke. Ini studi kasus ini berdasarkan penilaian yang pernah dilaksanakan oleh kami. Saat waktu itu menilai pipa gas yang ada di Arun, bukan, di Bontang, LNG Bontang, Kalimantan Timur ya. Jadi waktu itu kan Bontang gasnya udah habis. Nah, tapi peralatannya masih ada nih. Peralatannya masih ada dan akan ada beberapa oil gas company pengen menggunakan peralatannya ini. Nah, kasusnya sebenarnya ini kalau di sini umur manfaat 10 tahun, umur aktual rata-rata melebihi 40 tahun. Sebenarnya ini kalau gini udah nggak memiliki nilai sisa nih, sebenarnya pas sama manfaatnya udah habis. Tapi ternyata masih bisa dimanfaatkan. Luar biasa kan Bang Militer. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Meskipun secara ekonomi sudah habis ya. Oke. Ini sebenarnya sama seperti menggunakan Golsik ya. Kita pernah bahas ya, saya sampaikan juga Excel-nya kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau seperti ini kita menggunakan discounted cash flow ini ada 10 tahun. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini menggunakan Golsik. Ini kapasitasnya. Oke. Jadi kasusnya ini nilai wajarnya sesuai setelah dihitung ya 350 juta US dollar. Asetnya nih pipa dan refinerasi si gas. Masih bisa dimanfaatkan untuk 10 tahun. Jadi walaupun mereka sudah habis tapi masih bisa masuk. Berarti nggak ada terminal value ya. Sebenarnya kan kalau ini pakai terminal value. Tapi karena ini nggak ada sisanya berarti nggak ada terminal value. Kapasitas maksimalnya 78.700 per tahun. Kurs tengah BI 14.800. Kemudian kondisi properti baik. Ini nggak disebutkan beban operasi dan pemeliharaan yang akan dilakukan oleh pihak penyewa tidak diperlukan sebagai orang wajar atas penyewa. Jadi operasi si penyewa nggak dimasukkan di sini ya. Jadi, kita hitung dulu nih. Oke. Berarti 10 tahun ya. Penyusutannya garis lurus aja berarti ya. Kita hitung dulu penyusutannya. Berarti 100 per 10. 1 tahunnya 10%. Oke. Tapi ini kan 10 tahun kan ya. Udah habis. Berarti tiap tahun menyusut 10%. Ini nanti kita menghitung biaya depresiasi. Ini di sini berarti maksimumnya 78, 770, 23. Kopi ke kanan. Sama. Ini dollar ya. Ini sebenarnya nanti akan mencari IRR-nya. Misalnya target IRR-nya itu berapa ya? Internal rate return-nya itu berapa? Oke. Nilai pendapatannya berarti ya. Sewanya. Pendapatan sewanya, sewa oke, nilai sewanya di sini pokoknya berapa per scrap ya. Taruhlah trial and error ya. 0,2
$25. Ini sama dengan ini. Yes. Sebagai contoh saja ya, ini trial and error. Ini kan kita mau nyari sewanya berapa. Ini yang 0, dulu ini kita trial and error ya. Kita belum tahu nih berapa. Sama dengan ini. Ya, nanti rumusnya masuk. Ini sama dengan ini. Berarti pendapatan sewanya kapasitas maksimal segitu, ini 1/1 MF scarf-nya 0,5. Berarti pendapatan sewanya dikalikan. Ya. Oke, akan sama semua. Ini sewa persatuannya ya, persatuan ORF-nya tadi ya kan sekian. Kemudian kita menghitung karena masa manfaatnya tinggal 10 tahun lagi 10%. Oke, 10% kira-kira berapa? 10%. Betul juga ya. Coba. Oke. Ini biaya penyusutan. Berarti keuntungannya, net income-nya, net income. Pendapatannya sebelum pajak. Ini kurang ini ya, depresiasi. Tadi biaya operasional nggak diperhitungkan ya, biaya operasionalnya sih nyawa. Tapi ini kita memperhitungkan biaya penyusutan karena kan asetnya punya kita nih. Kita dapat uang segitu, penyusutannya harus disebutkan. Nah, ini net income-nya. Kemudian kita bikin arus kasnya ya. Berapa sih arus kasnya? Sebenarnya karena sederhana, arus kasnya ya berapa yang benar-benar keluar? Oke. Yang benar-benar masuk. Arus kas dari operasi. Kas. Arus kas operasi tadi dapat pendapatan. Oke. Ternyata berapa? Pendapatannya 19. Terlihat juga. Oke. Oh, depresiasi. Ditambahkan depresiasi kan? Arus kasnya kan keluar. Oke. Ini kalau misalnya ada item, ini kurang jelas juga istikasnya. Laba tidak ada capital expenditure yang disisihkan selama periode. Oke. Kalau misalnya nanti ada pajak, boleh dimasukkan ya sebagai pengurang ya. Misalnya ini dianggap saya nggak ada. Oke. Berarti arus kasnya sebenarnya dari operasi itu, sebenarnya kan ini ya. Ini ditambah ini kan arus kas nih. Arus kas masuk dan arus kas arus kasnya. Karena kan tadi kita keluarkan. Oke.
Ini arus kasnya. Oke. Jadi berapa initial outlay-nya? 25 juta ya. Minus 25 juta 350. Wih, kok besar sekali ya. Oh, kita coba dulu ya. Kita menggunakan rumus IRR. IRR value-nya. Wah, ini nggak kelihatan. Sebentar. Oh. IRR-nya sampai L. Ya, sekarang kita blok. 109%. Wah, gila sekali ya. Ini ada yang kurang nih. Coba lihat. Ini diambil dari perjanjian 4 sebentar. Nih, sebenarnya ini. Oke. Oh, depresiasi minus ya. Oke, kita minuskan. Udah kan tadi ya. Ada laba sebelum pajak ternyata. Oke, ada depresiasi. Oke, nggak apa. Oh, belum sampai ke situ. Sini. Oke. Kok depresiasinya 25 juga ya? Bentar. Saya salah ngitung depresiasinya. Tingkat diskontonya 10,5%. Oke. Oh, tingkat diskonto yang diharapkan ya. Ini tingkat harapan berarti IRR-nya target kita tuh harus 10%. Oke. Target kita tuh harus 10%. Ini 10,9 ya. 109. Jadi jadi kita kan akan mencari di sini nih sewanya berapa nih ya per tahunnya. Oke. Berarti di sini data kita menggunakan rumus Bolsik. Bolsik. Set cell-nya di sini. Oke. Itu value-nya berapa? 10.5 tadi ya? Pak. Sepertinya share screen-nya masih di Oh, PDF. siap. Maaf. Masih di itu ya, sebentar. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Ini terlihat Excel-nya ya. Lihat, Oke, Pak. Kita taruh sel di sini ya. Kemudian kita buka what if analysis-nya. Kita goal seek. Oke. Z value-nya sel di sana yang ada rumusnya ya. Kan tadi tingkat diskonto yang diharapkan 10,5%. 10,5%. Dengan merubah sewanya per tahun. 0,5. Oke, kita masukkan. Let day manage. Oke. Ayolah. Tunggu. Ini pendapatan salahnya benar nggak sih? Oh ya, besar sekali.
Value 10,5%. Change di sini. Oke, ini 10,45%. Loh, kok minus ya sewanya? Sebentar. Ada yang nggak pas sih. Kok sewanya minus? Sebentar ya. Yang nggak pas yang di sini. Bentar. Oke, sebentar. Depresiasinya dari mana sebentar? Di sini kok nggak ada ketentuan depresiasi? Oke, sebentar. Ini depresiasi yang terlalu besar. Harusnya bukan 7. Ini terlalu besar bukan dari situ ya, sebentar. Depresiasinya bukan 10% ternyata ya. Taruhlah 1%. 1%. Ini biasanya depresiasi ini ada di biayanya. Biaya depresiasi itu berapa? Ini saya tadi langsung 10%. Nggak seperti itu ternyata. Itu nanti sudah ditentukan. Ini tadi saya melihat umur ekonomisnya 10 tahun, berarti masa penyusutannya adalah 10% tiap tahun ya, nyusut. Tapi biaya depresiasinya bukan langsung 10%. Ini nanti ditentukan. Ini nanti angka ini muncul nih. Bukan langsung 10% ya. Oke. Saya ulangi lagi, ini masih sama ya. Ini taruhlah 0,5 tadi. 0,5 semua. Ini pendapatan sewanya. Kemudian depresiasinya, arus kasnya 24 juta. Coba kita ulangi lagi. Motif analisis, goal seek, to value 10,5%. Changing salary yang di sini. Oke, muncul angka 0,043 ya positif. Tadi depresiasinya yang terlalu besar. Targetnya kan tingkat diskontonya nih, sini. Tingkat diskonto yang diharapkan adalah 10,5%. Jadi caranya tadi kita masukkan dulu perkiraan yang di sini. Kan sebenarnya kita tuh mau nyari berapa nilai sewanya per tahun yang di sini. Ya. Tapi angka-angkanya ini di selama 10 tahun. Kita akan mencari di sini sebenarnya. Oke. Ini kan tadi kita menggunakan trial and error ya, $0,25 sewanya per tahun. Kapasitas maksimalnya 78, berarti pendapatan sewa yang akan terima 0,25 dikalikan dengan kapasitasnya kan. Kapasitasnya berapa? Ini nanti tergantung, nanti sewanya akan berapa. Kalau dia sewa kapasitas 1 juta ya, 1 juta dikalikan 0,5. Tapi dalam penilaian penentuannya ini on maximum capacity. Kita hitung dulu. Pendapatannya sekitar mengalihkan. Kemudian ada depresiasi dikurangi ya. Pendapatannya 18,04. Ini pendapatannya. Ini sebenarnya disederhanakan, tapi kalau nanti ada biaya depresi ini kan nggak dihitung ya. Tapi kalau mau dihitung nanti kita mencarinya sebenarnya
arus kasnya itu berapa. Kebetulan ini arus kasnya akan sama dengan angka awalnya. Karena arus kasnya cuma untuk pendapatan sewa dan depresiasi. Oke. Ini di sini ya. Nah, ini kalau ini awalnya rumus IRR biasa ya. Sama dengan IRR, kalian tahu IRR maximum function IRR masukkan total ya. Ini minus. Minus kenapa? Karena investasi awal itu minus. Kan sebuah pengeluaran. Terus disam sampai 10 tahun. Oke. Kita nebak. Kira-kira berapa persen? Taruhlah tebakan kita untuk 10%. 10%. Tebakan awalnya. Itu kan trial and error ya. Trial rumusnya. Nah, targetnya kan 10,5. Jadi di sini tuh harus 10,5, nanti akan mengganti angka yang kuning ini. Ketika angka kuning ini diganti dengan menggunakan rumus Golsik. Oke. Data, what if analysis. Kita cari Golsik. Oke. Set cell-nya yang kita targetkan ya. Itu value-nya karena kita dari 10,5 sesuai diskon. 10,5%. Changing-nya, changing kita sewa yang akan kita cari. Di sini. Cukup di salah satu saja, kan karena udah sama dengan. Masukkan. Oke. 10,5%. Berarti sewa yang harus dibayarkan oleh calon pengguna adalah 0,0435 sekian dolar per mm S-Craft. Dia misalnya dalam setahun menggunakan 1 juta mm S-Craft. Tinggal dikalikan saja kapasitasnya, kan kapasitas terpasang untuk aset ini adalah 78.700 sekian mm S-Craft. Tapi kan mungkin si pemilik oil and gas nggak sampai segitu ya, nggak sampai maksimum. Jadi mungkin setahunnya cuma 1 juta mm S-Craft gas dia. Berarti dia bayar berapa? 1 juta dikalikan 0,43. Berarti dia setahun harus membayar 43.517,85 US dollar. Ini yang dibayarkan. Sebenarnya kalau studi kasus ini mau mencari ini loh. Berapa sih sewa per tahunnya selama 10 tahun? Ada yang belum jelas? Silakan tanyakan. Ada yang ingin diskusi tentang ini, silakan. Mau nggak? Kalau terlalu cepat. Izin bertanya, Pak. Ya, udah, Dit. Berarti 0,04 itu masih dalam bentuk dolar ya, Pak? Ya, dolar. In dolar. Baik, Pak. Nanti tinggal dikalikan kursnya yang Ya. kalau misalkan ada kursnya tinggal dikalikan Betul, kursnya, Pak ya. In total kalikan kurs tengahnya berapa kalau dicari rupiahnya ya. Tapi kalau ketika perhitungan, kan kita nggak tahu nih angka berapa. Di sini kan trial and error. Menyamakan target di sininya, IRR-nya. Itu yang harus kita pahami. Nanti di sini IRR-nya akan muncul berapapun. Tapi ketika kita menggunakan what if analysis dengan Golsik, di sini harus 10,05. Karena ini target IRR adalah target keuntungan pengembalian yang kita harapkan sebagai pemilik modal, bahwa saya mengharapkan dari aset ini akan menghasilkan sekitar 10% dari nilai aset. Ini saya save dulu, nanti saya send ke kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa tadi? Sewa peralatan. Izin Pak, tanya. Berarti untuk sebelum ke Golsik itu tadi berarti kita kayak mencari bayangan dulu ya, penilai sewa bayangannya dulu. Betul. Makanya kan trial and error kan. Mencari di sininya berapa IRR-nya. Tapi harus ada targetnya. 10,533 ini target IRR yang kita harapkan. Bahwa pengembalian aset kita, internal rate yang kita harapkan 10,5. Kalau kita bandingkan dengan save rate, cuma 6% kan misalnya kalau Sun kemarin terbit 7,8. Cuma 7,8. Nah, kalau cuma Sun doang ngapain kita punya aset? Kita berharap lebih dong karena ada risiko. Oke. Kembalian yang saya harapkan adalah 10,5.
Ini sebenarnya sama ketika kita melakukan goal seek ketika yang gunakan yang itu ya. Ini cuman di sini pakai IRR. Kita mencari IRR-nya berapa ya. Ya. Jadi di sini nanti bayangan dulu. Kita nilai orang $1 boleh, $5 boleh. Karena nanti di sini akan gede nih. Tapi targetnya 10. Gitu sih. Pak, tinggal tadi untuk yang didepresiasi tadi mungkin masih belum tahu perhitungannya gimana ya. Betul, ternyata bukan 10% penyusutan. Jadi 10% itu garis lurusnya. Jadi dia akan menyusut selama 10% habis. Tapi biaya depresiasi ini ternyata diketahui. Ada di soalannya. Bahwa biaya depresiasi ya otomatis kalau saya biaya depresiasinya 10% tiap tahun, itu berarti asetnya habis. Sama sekali nggak bisa digunakan ini. Lihat. Padahal biaya depresiasi itu nggak 10%. Bahkan untuk sinking fund, untuk biaya penggantian atau replacement requirement itu nggak sampai seperti. Yang tadi saya 100/10 itu untuk mengukur penyusutan per tahunnya ya, bukan untuk mengukur biaya depresiasi. Ini diketahui, atau bukan nanti ada diketahui pajak misalnya. Harus beban bayar pajak, kan kita harus bayar pajak juga. Itu nanti dikurangi. Tapi ketika mencari arus kasnya, kita tambahkan ya, yang dikurangi. Kalau arus kas kan itu suka balikan ya. Kalau yang kita dapatkan, berapa sih yang kita dapatkan dari arus kas sebutnya? Yang dikeluarkan itu. Nanti ada ketentuannya ya. Kalian bisa tahu lah itu kalau arus kas. Oke, ada yang lain? Ini saya save lagi. Oh, iya. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Arit. Itu penyusutannya kenapa 1% ya, Pak? Kalau tadi kan Bapak menjelaskan garis lurusnya 100% dibagi 10 dapat 10%. Apakah karena 1% itu 10% dibagi selama sewa 10 tahun itu ya, Pak? Atau gimana ya, Pak? Ya, tadi saya pikirnya 10% itu asetnya biayanya, bukan, ya biayanya 10% dari penyusutannya. Ternyata yang 10% itu adalah menyusut asetnya. Yang 10% itu asetnya, bukan biaya depresiasinya. Biasanya biaya depresiasi itu ada perhitungan tersendiri. Menggunakan apa? Nah, tadi saya mengambil salah, bukan itu. 10% itu menyusut si aset. Karena kan tadi memiliki masa manfaat 10 tahun nih. Karena sebenarnya aset ini sudah melebihi umur ekonomisnya 60 tahun. Sebenarnya udah nggak ekonomis, nggak ada. Tapi ternyata masih bisa dimanfaatkan 10 tahun. Nah, berarti kalaupun nanti ini habis pakai, berarti setiap tahun asetnya itu akan menyusut sekitar 10%. Tapi biaya depresiasinya, biaya penyusutannya bukan 10% dari aset. Ya. Nanti dihitung sendiri sama akuntannya menggunakan metode apa. Ada kan menggunakan metode depresiasi itu. Ini yang saya gunakan tadi garis lurus saja ya. Ini yang garis lurus tadi untuk menentukan besarnya penyusutan tiap tahun berarti. Ini nanti ada perhitungan tersendiri. Biasanya ada di laporan keuangan. Karena ini nggak komprehensif ya datanya. Ini kalau di laporan keuangan itu ada ya biaya penyusutan per tahun tuh. Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oh, itu tadi saya save di mana ya? Sendok. Wait. Save as berapa rata tadi?
Sebentar, aku lari lagi. Saya sudah saya ke Rama ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ini udah jam. Baik, karena ini pertemuan ke-14, mau kita terakhir. Saya berterima kasih kepada kalian semua atas atensinya ya. Mohon maaf juga kalau dalam menyampaikan materi mungkin ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang dikenakan, ataupun dalam menyampaikan materi kurang pas. Saya nggak jelas dengan, maaf, nanti diisi saja di form evaluasi. Oke, terima kasih. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang paling penting, sukses menghadapi ujian, dan saya harap dari kelas ini ada yang bisa bergabung dengan kami di Kementerian Keuangan. Urusannya. Amin. Oke ya. Maaf, Pak. Ya. Saya mewakili teman-teman dari kelas 507 juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmunya yang Bapak berikan selama ini. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal baik Bapak. Terus saya sebagai PIC dan mewakili teman-teman juga meminta maaf apabila ada kesalahan kami Pak, baik yang disengaja ataupun tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak lekas sembuh. Amin, terima kasih. Oh, ini waktunya udah. Willis, apa ya? Terpaksa kau pasang. Oke, saat semua saya pamit ya. Pak, foto dulu, Pak Pak. izin boleh, foto. foto dulu. Iya. Nanti saya di grup ya. Iya, Pak. Baik, saya apa-apa ya, Pak. Boleh, silakan. Yang slide 1, 1, 2, 3. Yang slide 2, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih semua ya. Sehat-sehat semua. Oke, saya pamit ya. Kalau ada apa-apa silakan japri saya kalau masih ingin nomor saya. Oke. Terima Saya kasih. pamit. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.